Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Baik selaku dosen pembimbing mata kuliah Bank Syariah dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Mbak Wulan Janus Safitri. Definisi bank. Bank dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah atau BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS adalah bank syariah yang dalam melakukan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk selanjutnya yaitu asas bank syariah. Terkait dengan asas bank syariah berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Untuk asas yang pertama yaitu prinsip syariah. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan yalim. Untuk asas yang kedua yaitu demokrasi ekonomi. Asas demokrasi merupakan salah satu asas hukum atau khusus yang melandasi kegiatan perbankan dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat. Asas demokrasi juga ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi juga merupakan asas pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional atau kegiatan perbankan. Demokrasi ekonomi sendiri adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Hal ini juga diimplementasikan ke dalam visi perbankan syariah pada umumnya yaitu menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Sedangkan visi utama dari perbankan syariah itu sendiri adalah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Untuk asas yang terakhir yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle adalah kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan edaran bank. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank syariah yang sehat adalah bank syariah yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan, dan melaksanakannya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan bank syariah. Dalam pasal 33 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan
kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan akuntansi keuangan bank syariah, yang pertama, menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum sesuai atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. Yang kedua, menyediakan informasi keuangan yang bersifat bagi para pemakai laporan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Dan selanjutnya yaitu fungsi bank syariah. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Yang ketiga yaitu bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berdasar dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Budi. Fungsi manajer investasi. Bank syariah sendiri bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang dananya dititipkan kepada bank syariah. Dan bank syariah sendiri menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak perusahaan atau klien mereka yang akan meminjam modal untuk usaha. Jadi dana yang dititipkan kepada bank syariah nantinya akan berputar dan pastinya akan berlipat atau ya meningkat jumlahnya, sehingga nanti dapat dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Dalam hal bagi hasil pada nasabahnya sendiri, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya pendapatan atau imbalan yang dibagi kepada pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank. Nah, salah satu contohnya adalah bank syariah tidak disarankan menerima dana lagi apabila dana yang sebelumnya belum dapat disalurkan untuk kegiatan yang produktif, sehingga dana yang sebelumnya tidak dapat berkembang atau dibagi hasilkan pada nasabah yang menitipkan. Hal ini dilakukan agar pembagian hasil merata dengan pihak nasabah yang sebelumnya menitipkan dana. Kemudian fungsi investor. Bank syariah yang sebelumnya dititipi dana, mereka jadi punya dana untuk disalurkan. Nah, itu bisa diartikan bank syariah seperti investor yang nantinya menyalurkan dana yang dimilikinya untuk kegiatan produktif, sehingga dana yang dititipkan dapat berkembang. Yang ketiga adalah fungsi sosial. Bank syariah sendiri memiliki dua instrumen, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang mana uangnya itu dapat secara syariah. Dan yang kedua instrumen Qardul Hasan, yang mana dana yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi dananya itu didapat dari misalnya jual beli minuman keras atau apa. Dan infak dan sedekah yang tidak tahu diperuntukkan untuk siapa.
Dan yang keempat, fungsi jasa keuangan. Bank syariah sendiri dapat memberikan jasa yang berupa satu layanan transfer, pembayaran gaji, atau ATM dan sebagainya. Sistem operasional bank syariah. Yang pertama yaitu nasabah, pemilik dan atau penitip dana memberikan dananya kepada bank syariah. Jadi bank syariah menghimpun dana yang dititipkan oleh masyarakat. Dan kemudian yang kedua, bank syariah menyalurkan dana yang sudah dititipkan oleh masyarakat tadi disalurkan kepada nasabah mitra atau pengelola investasi atau pengusaha atau peminjam modal yang sedang akan membuka suatu usaha. Kemudian yang ketiga yaitu dari dana yang sudah disalurkan tadi itu nanti kan dana berputar, usaha berkembang sehingga dana yang disalurkan tadi juga berkembang dan kemudian dibagi hasilkan kepada bank syariah. Untuk yang keempat, dana yang sudah dititipkan oleh bank syariah kan juga sudah mendapat bagi hasil dari mitra nasabah, sehingga dana yang ada dibagi hasilkan lagi kepada penitip dana awal sesuai dengan kesepakatan atau sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui. Kemudian yang kelima, bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan. Itu bisa berupa bank syariah menyediakan jasa layanan berupa administrasi, tabungan, ATM, atau transfer dana. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.